muridku untuk menegakkan dinul Allah, untuk menegakkan ajaran Allah. Firman yang engkau dengarkan dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Bapa Tuhanku yang telah mengutus aku. Siapa di antara kalian yang ingin menegakkan perintah ini? Apa jawaban sebagian dari Bani Israel? Nahnu ansarullah. Kami, wahai Nabi Isa, kami. Washhadu bi anna muslimun. Kami, dan kamu saksikan sesungguhnya kami muridmu adalah orang-orang yang muslim. Apakah kemudian Yesus memiliki murid yang setia? Kita lihat sahabat-sahabat, Yohanes 6 nomor 70. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih kalian yang 12? Man ansari ilallah? Man ansari ilallah? Bukankah aku yang memilih kalian? Nahnu ansarullah. Kami akan menjadi penolong ajaran agama Allah. Nah, artinya bahwa dua kelompok terjadi pada rentetan masa di mana Nabi Isa alaihissalam datang pada kaumnya Bani Israel. Yang pertama yang ingin menolongnya, yang kedua yang ingkar kepadanya. Pertanyaannya muncul, yang menyalib Isa alaihissalam, yang berupaya menyalibnya, apakah mereka yang menjadi penolongnya atau yang menjadi pengingkarnya? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, rupa-rupanya yang menyalibkan Yesus, yang kita kenal Nabi Isa alaihissalam, adalah kaumnya sendiri yang memusuhi Nabi Isa. Berarti salib itu berasal dari musuh Isa atau sahabat Isa. Salib itu berasal dari sahabat Yesus, murid Yesus, atau musuh Yesus. Penting, penting, sangat penting. Saya ulang lagi, salib itu berasal dari murid-murid Yesus atau berasal dari musuh Yesus? Ketahuan jawabannya, bukan? Salib berasal dari musuh Yesus. Siapa yang menerima hadiah dari musuh Yesus? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapa yang menerima salib ini sebagai simbol agama? Siapa yang menerima salib ini sebagai jalan keselamatan? Siapa yang merangkul salib ini sebagai simbol keyakinan, kepercayaan? Siapa yang menjadikan salib ini sebagai aksesoris di leher? Siapa yang menjadikan salib ini sebagai aksesoris di rumah? Siapa yang menjadikan salib ini sebagai aksesoris rumah ibadah? Merekalah yang menerima hadiah dari musuh terhadap Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam bertanya, siapa di antara kalian yang akan menolongku? Kami yang akan menyalibmu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya Yesus, kita lihat bagaimana di Lukas 22. Yesus membangunkan muridnya. Hehehe, bangun. Berdoa, berjaga-jagalah. Man ansari ilallah. Siapa yang akan menolongku? Ayo berdoa. Jangan tidur. Sejenak aja kalian menjaga-jaga untuk aku. Berdoa. Ini fakta real yang diceritakan secara gaib oleh Al-Quranul Karim. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan Hawariyun, para murid, berdoa kepada Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul fa'tubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu Isa alaihissalam. Oleh karena itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian, membersihkan diri dari kekufuran dan seterusnya. Nah, ini apa kata Isa yang diterangkan dalam Al-Quran ini? Apakah kemudian para wartawan masih menguraikan cerita tersebut? Yes, menguraikan cerita itu. Apa yang disebut cerita yang dimaksud? Yesus berpesan, bukan? Apa pesan Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Para murid
Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul fa'atubna ma'asyahidin. Para rasul kemudian, para murid kemudian berdoa kepada Allah. Lalu apa yang terjadi di kelompok yang lain? Setelah para murid berdoa bersama dengan Isa alaihi salam, kelompok yang lain apa yang mereka lakukan? Bersepakat mencelakai Nabi Isa alaihi salam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika pengingkaran demi pengingkaran kemudian terjadi terhadap Nabi Isa alaihi salam, endingnya mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, membuat makar. Mereka melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat dan seterusnya. Termasuk iblis merasuki kemudian salah satu dari muridnya. Apakah tertuang di kitab para wartawan? Tertulis. Jelas itu ada. Maka ketika kemudian Al-Quran menjelaskan, meluruskan berita itu, nyata bagi kita mereka membuat makar, nyata bagi kita mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 4 nomor 59, kemudian Lukas 22 nomor 52 53, kemudian pernyataan Yesus sendiri Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Yesus sendiri yang menerangkan Matius 12 nomor 38 sampai 40, Matius 12 nomor 43 sampai 45 dan seterusnya. Makar demi makar mereka lakukan. Ini fakta real. Lalu apa yang terjadi? Wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka disebabkan karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Apa yang terjadi? Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uk ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Allah ketika mereka membuat makar ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam, Allah mengangkat Nabi Isa. Allah mengangkatnya dari bumi. Maka Isa rela menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk meninggalkan bumi seketika itu. Apakah ini tertuang di dalam kitab mereka? Ada. Di mana itu tertuang? Lukas 22 dong. Nabi Isa menjelaskan berdoa kepada Tuhannya. Kemudian Yesus tertulis di kitab para pewarta yang mereka sebut rasul. Apa yang tertulis di sana? Yesus semalam-malaman berdoa dan sungguh-sungguh berdoa. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa sampai peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Ini fakta yang diterangkan Al-Quran. Ini mutawafik. Biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Kehendak Tuhan pencipta langit dan bumi mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Mazmur 91 dari data nomor 1 sampai data nomor 16. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia. Diangkat dia ke langit. Kisah para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bukan sesuai yang tertulis di Roma, Galatia, Filipi, bukan. Tapi tertulis di dalam kitab Torah, kitab Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Artinya apa yang diterangkan oleh Al-Quran mutlak, absolut benar. Makanya Al-Quran itu datang bukan berdiri sendiri. Al-Quran datang tujuannya untuk kemudian sebagai pembawa kabar gembira sekaligus peringatan bagi orang-orang terdahulu yang ajarannya, kerjanya hanya menyelewengkan ajaran para nabi. Dan tadinya utusan Tuhan menjadi Tuhan, yang tadinya manusia menjadi Tuhan, yang tadinya anak manusia menjadi Tuhan, yang tadinya daging menjadi Tuhan. Ini Al-Quran datang untuk meluruskan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kalau saya mengurai lagi terlebih jauh tentang Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaiannya dengan kitab mereka, maka kita akan sampai kepada poin
sesungguhnya saudara kita membenarkan Al-Quranul Karim tanpa mereka sadari. Sekira begitu, sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini hanya contoh ceramah, contoh, bukan ceramah beneran, contoh doang. Kalau ada anak-anak kita pondok yang ingin kemudian ceramah lintas agama terkait dengan Islamologi dan Kristologi, ini bukan menasehati tapi mengingatkan, hanya contoh ceramah doang. Sekira begitu, silakan diambil alih. Masyaallah. Ya teman-teman Kristen yang mau naik silakan, ketik aja 3, yang Kristen ketik 3. Assalamualaikum Bang Jai, Bang Suma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Dalbo, Iya. Bang Dewa, Bang Jay. Lanjut. Dewa, lu masih ada bagian dari bumi ini, Wak? Wah. Kirain udah pindah alam, adekku. Pak, Kita ke planet Mars. Jadi mereka yang memetik hasil dari orang-orang benci kepada Yesus atau Nabi Isa, ya ini ya Gurunda ya, mereka ini ya, Iya, kebencian terhadap. kan ada 2, Bun. Ini kalau kita pendalaman materi ya, dalam kajian Kristologi, kelompok yang ada pada zaman itu terpecah menjadi 2. Yang pertama, mereka yang diberi tanda-tanda disebut angkatan jahat. Yang kedua, mereka yang diberi tanda-tanda disebut angkatan benar. Apa 2 tanda itu? Tanda untuk angkatan jahat, anak manusia keluar dari perut bumi. Tanda untuk angkatan yang benar, anak manusia keluar dari langit. Di mana mereka berpijak? Tanda anak manusia keluar dari bumi atau tanda anak manusia keluar dari langit? Kalau kita jelas, tentu kita berpijak kepada Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Anak manusia akan keluar dari langit sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Islam gitu loh. Sedangkan mereka berpijak kepada keluarnya anak manusia pada hari ketiga dari perut bumi, dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sederhana itu. Itu sederhana sekali untuk supaya saudara-saudara kita melembutkan hatinya, ya, menggunakan perasaannya dengan jernih, insannya sebagai manusia untuk mendengarkan setiap diskusi, debat yang kita lakukan dengan orang-orang dari pihak mereka. Begitu, Bunda. Masya Allah, keren. Jadi itu ya teman-teman, itu udah melebihi Ustadz itu Gurunda. Ustadz psikologi. Masya Iya, Allah. sebentar tiba-tiba langsung ini, Bun. Langsung dibilang penghujat kita. Aldi, Kristen, Muslim, saudara. Kristen dia Kristen, tapi ini aneh pahamnya Bang Suma. Iya. Beliau ini Kumaha. tidak percaya Yesus asli yang di tiang kayu salib. Ini aneh satu ini. Bang Dalbo Nois. Ya, silakan, salam kenal saudara Aldi. Salam kenal Bang Suma dan selamat pagi, salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Ya, gimana Bang tentang penyaliban ini? Anda nggak percaya kalau yang disalib itu Yesus anak Maria? Enggak percaya Bang, karena Galatia 3:13 itu kan orang yang terkutuk, yang digantung, yang tergantung. Iya, baik. Pernah nggak saudara kemudian berpikir untuk mendalami pernyataan Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23? Apa dikatakan di situ Bang?
Waspadalah kalian Bani Israel kepada serigala atau nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Kalau buahnya salah satunya ada yang salah, keliru, maka bukan buahnya yang dibakar, tetapi batangnya yang ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Sahabat saya, saudara saya Aldi, sadar nggak bahwa konsep yang Anda anut sekarang ini itu bukan dari Yesus ke Anda, tetapi dari Yesus, kemudian orang-orang yang membencinya, lalu kemudian terjadilah agama Katolik, kemudian Katolik di tengah-tengahnya ada para pemikir yang tidak sesuai dengan mereka, lahirlah Protestan, di Protestan lagi kemudian muncul sekte, lalu menetes, lahirlah Anda sendiri. Anda berasal dari pohon yang sama. Kata Yesus, bukan buahnya, tapi pohonnya yang harus ditebang. Dari buahnya kau melihat nabi palsu itu. Pantaskah kemudian pohon yang baik membuahkan buah yang baik? Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Tidak pantas, kata Yesus. Sesungguhnya pohon yang tidak baik akan melahirkan buah yang tidak baik. Kalau Anda sudah menemukan ada kesalahan dari Kristen agama saudara, berarti bukan Kristennya yang salah, tapi pohonnya yang harus ditebang. Mungkin di tengah-tengah Kristen ada yang betul, seperti mereka sabat, tidak makan babi, mereka bersunat. Tapi mereka berasal dari pohon mana? Pohonnya yang harus ditebang. Dengan kata lain, ketika pangkal utama kekristenan, poros utamanya ditebang, sekte apapun gugur. Karena memang Yesus ini hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Yesus sendiri yang menerangkan itu. Bahkan ada seorang Kanaan yang datang ngemis-ngemis, hanya dikasih gelar anjing. Malah Yesus mengatakan imanmu besar. Kan kasihan. Imanmu besar maksudnya karena kamu mengakui kamu ini adalah anjing yang makan sampah yang jatuh dari meja Yahudi. Imanmu besar karena kau telah mengakui itu. Berarti percaya kepada Yesus pun tidak bisa jadi domba. Hanya selepel anjing pemakan sampah. Anda mau dikategorikan seperti itu? Kalau saya nggak mau. Coba pertanyaannya ini apa sebenarnya Bang Suma? Pertanyaan saya, apakah saudara pernah menyadari bahwa Anda berasal dari pohon yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api? Pohon itu perumpamaan, pohon itu apa Bang Suma? Kira-kira. Perumpamaan tentang ajaran Kristen, ajaran di luar Bani Israel tetapi mengatasnamakan Bani Israel. Artian Bani Israel itu apakah sebuah negara atau sebuah apa Bang Suma? Bani Israel itu keturunan Yakub. Hanya keturunan Yakub yang menjadi umat pilihan pada zamannya, di mana mereka beruntun kitab diberikan dan juga diutus nabi dan rasul. Hanya Bani Yakub. Sedangkan Kristen bukan Bani Yakub. Tak ada nabi datang kepada Kristen. Kristen memiliki dua pilar. Pilar pertama adalah terjemahan kitab Septuaginta. Kitab Tanakh yang dibahas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Itu awalnya diterjemahkan untuk orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah orang Mesir Alexandria. Pilar kedua, kitab kanonik. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Yang sama sekali tidak memiliki validasi, tidak ada kemudian legitimasi, tidak ada pengesahan dari Yesus. Yesus tidak mengenal penulis-penulisnya dan tidak memberikan legitimasi. Dua pilar inilah yang membentuk kekristenan itu berdiri. Dua kitab, perjanjian barunya Yahudi dan perjanjian barunya Kristen. Taurat itu perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 33. Taurat itu perjanjian baru Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Bukan perjanjian lama. Yang mengatakan itu perjanjian lama adalah bapak-bapak gereja awal mula. Demi untuk melancarkan aksi pengajaran kitab mereka.
kitab kanonik, Kisah Para Rasul, Petrus, dan juga kemudian Ibrani. Maka mereka menyebut kitabnya Yahudi Perjanjian Lama demi untuk menyebut kitab mereka Perjanjian Baru. Padahal itu cuma akal-akalan. Nah, sekarang Anda bertanya kepada saya, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, apakah Anda sadar bahwa Anda berasal dari batang pohon yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam? Meskipun saudara saya ini tidak mengakui yang disalib itu Yesus, tetap saja Anda Kristen. Berasal dari pohon yang sama. Itu kan bahasa kiasan ya Bang Suma, yang dikatakan pohon. Betul. Itu Betul. sebenarnya bahasa kiasan itu semua. Betul. Jadi begini Bang Suma ya. Silakan Bung. Kalau menurut saya Bang, tentang masalah Yesus itu adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan bagaimana mungkin bisa menulis Bible yang ada di dalam agama kitab kita. Contoh. Ya. Makanya Bang Suma mulai tadi saya pantau dalam perkataan itu, kok Tuhan bisa dituduh-tuduh nulis tulisan-tulisan Alkitab. Tuhan itu adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Jadi bagaimana mungkin Tuhan bisa menulis tulisan yang ditulis dalam Alkitab? Makanya Bang Suma itu salah memahami. Kalau dengan saya lah, tapi tak tahu Bang Suma kalau berhadapan dengan Kristen yang lain. Karena apa? Alkitab sendiri itu bahasa kiasan semua. Jadi kalau membaca Alkitab, kalau hanya dibaca tidak memakai akal logikanya, maka tentu salah jalan nantinya Bang Suma. Dan salah memahami tentang ketuhanan itu sendiri. Begitu kira-kira dari saya Bang. Saudara, pernah tidak Anda membaca Ulangan 9 nomor 10? Silakan baca semuanya Bang. Tuhan, silakan baca semua. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Tuhan itu sendiri. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Nah, yang kita bahas. Nah, saya sekarang bertanya Bang Suma. Kalau memang Tuhan itu ada jari, apakah Tuhan itu manusia atau apa? Laisa kamitslihi syai'. Justru Tuhan yang memperkenalkan tentang jari kepada manusia. Bukan manusia yang memperkenalkan jari kepada Tuhan. Inilah kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan akal supaya manusia itu bisa mengerti makna-makna, bisa memahami benda-benda, bisa mengerti tentang objek-objek. Ketika Tuhan mengatakan jari, tidak boleh diserupakan dengan manusia. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ketika Betul. Tuhan melihat, maka Tuhan tidak bisa diserupakan dengan mata manusia. Ketika Tuhan mendengar, maka Tuhan tidak bisa disamakan dengan telinga manusia. Kalau yang seperti itu aja tidak bisa disamakan, lalu bagaimana mungkin anak Maria Anda sehakikatkan dengan Tuhan? Gimana ceritanya? Anda mengatakan mana ada Tuhan menulis? Kalau mana ada Tuhan netek? Mana yang masuk akal? Nah, makanya. Sedangkan Tuhan menulis Ulangan 9 nomor 10. Tapi Tuhan netek tertulis di mana? Hanya ada dalam konsep agama saudara. Gimana itu? Makanya saya katakan dari tadi Bang Suma, Alkitab itu sebuah bahasa kiasan. Itu bukan kiasan, itu fakta real. Tuhan Kalau Anda yang Anda katakan bernama Yesus itu netek. Kalau fakta itu siapa yang waktu Yesus netek itu siapa yang menyaksikan di situ Bang Suma kira-kira di dalam Alkitab? Sebuah kebenaran absolut tidak mesti ada saksi. Contoh. Bukan kebenaran namanya kalau tidak ada saksi. Anda menggauli bini Anda, siapa yang jadi saksi? Tuhan. Berarti segala sesuatu di atas muka bumi ini itu adalah kebenaran absolut karena disaksikan oleh Tuhan. Anda betul dalam aspek itu. Sekarang yang Anda tanya, siapa saksi Yesus netek? Anda kan ingin Siapa? ada yang ngintip. Iya, siapa? Di dalam Alkitab pernah dijelaskan kan? Tidak mesti ada yang menyaksikan ketika orang netek. Sama seperti ketika Anda kemudian menggauli bini, tidak perlu ada yang menjadi saksi ngintip.
Berarti halo. Halo itu Bang Suma berarti. Nah, kalau sekarang siapa yang menjadi saksi Anda menggauli bini Anda? Ngamuk. begitu. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua Ada di antara datanya. saya dan istri saya. Ada datanya Ya, dia tidak ada. kalau begitu sama. Siapa yang Ya. menjadi saksi Yesus nete? Tuhan dan orang yang menetei dan Yesus itu sendiri. Sama Di kan? mana di mana Bang Suma mendengar kabar itu? Di dalam kitab saudara sendiri. Kitab itu siapa yang menulis Bang Suma? Ya, tulisan kitab tanya kepada Markus kenapa dia mengatakan. Oh, hanya bisa tertawa. Pantas Anda jadi Kristen. Ya, Bang Suma, ini Berbahagialah. lucu. Saya dari awal Berbahagialah. bahwa Berbahagialah buah Alkitab dada itu yang adalah- kamu isap. Anda mengatakan tadi bahwasanya orang menjadikan Yesus itu Tuhan menurut saudara, tetapi dia tidak disalib menurut saudara. Sama aja, Yesus tidak disalib tapi Anda Tuhan kan, bedanya apa? Bedanya apa dengan Kristen lain? Definisi Tuhan itu apa sih Bang Suma sebenarnya? Coba saya mau tahu. Definisi Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia pencipta langit dan bumi. Lah Bang Suma, kalau pemahaman saya bukan begitu. Ya, Anda beda berarti. Anda jangan tanya saya. Saya berbicara sebagai kapasitas saya sebagai orang Indonesia. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan beda. Tuhan itu bisa Tuan Tanah, Tuan Takur, Tuan Suma, Tuan Dalbo. Tapi ketika berbicara skala prioritas Tuhan, orang waras pasti tahu. Itu adalah pencipta langit dan bumi. Di mana Bang Suma? Di mana Bang Suma dalilnya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Di mana Bang Suma tahu? Ya Allah ya Karim, ini mau kemana-mana ini. Siapa yang mengajarkan Anda menuhankan anak Maria? Itu dulu. Saya tidak menuhankan anak Maria. Tidak, karena Tuhan tidak dilahirkan dari seorang manusia. Ya sudah, ya sudah. Kalau Anda tidak menuhankan, terus kenapa Anda mencari definisi Tuhan? Iya, makanya Tuhan itu Bang Suma, menurut Bang Suma pemahamannya apa bedanya dengan nama Allah dengan nama Tuhan? Saya tanya itu saja. Nanti Bang Suma takut salah paham dengan saya. Tuhan itu gelar, Allah itu nama, Tuhan itu Tuhan, gelar pencipta langit dan bumi. Seperti manusia, gelar terhadap makhluk yang berakal. Itu. Tapi kalau bahasa Arabnya Tuhan dengan Allah itu apa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Bang Suma? Rabb. Kemudian Allah. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Allah itu nama. Terjemahkan. Iya, Nggak terjemahkan ada ke bahasa terjemahannya. Indonesia. Allah itu nggak ada terjemahannya. Nggak bisa Karena kan? Nggak bisa kan? Makanya Allah bukan Tuhan. Itu maksudnya. Jelas. Gepeng. Allah bukan Tuhan. Lalu Allah itu apa? Allah tetaplah Allah. Itu Ya, apa Allah itu? Nama itu Apa dirujukan Allah? kepada Ketika dirujukan disebutkan, dengar, ketika disebutkan pilihan ganda, Allah adalah satu, A, Tuhan, B, makhluk, C, manusia, D, tumbuhan. Mana yang betul? Allah adalah Allah itu maha gaib dan Allah itu sang mulai pencipta langit ngaco. dan bumi serta isinya. ngaco. Ngaco. Dan Tuhan itu pengertiannya pun Ini juga maha gaib. asistennya Paulus ini. Gimana sih saya menjawab di itu? Coba Bang Suma dengarkan baik-baik. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Allah itu bukan Tuhan? Bukan, Allah itu pencipta langit dan bumi serta Itulah isinya. Tuhan, Allah. kucluk. Pencipta Bukan langit dan Tuhan. bumi itu Tuhan. Iya, Tuhannya pencipta langit dan bumi, benar. Tetapi Tuhannya manusia berbeda dengan pencipta langit dan bumi. Itu Thomas berbeda. Olang, generasi apa ini? Generasi hancur. Anda ke gereja sana, gereja, cuci botol di sana. Ilmu Anda itu nggak cocok depan umum, nggak cocok. Anda cocok kumpulkan kucing, anjing, kambing. Anda ceramah di depannya. Tanya anjing gitu sama anjing, kucing. Sama manusia Anda ngomong kayak gitu, nggak malu ente? Hah? Allah bukan Tuhan, tetapi Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dasar koplak.
Three in one, three in one. Iya, three in one. Kristen, ya Kristen ini. Silakan tanggapi three in one. pasiennya Kian Santan ini. Pilihan ganda tadi itu ya. Allah, A. Tuhan, B. Makhluk, C. Manusia. Allah, Tuhan. A. Allah, Tuhan. D. Tidak bisa saya pilih tuh Bang Suma. Kenapa bisa? Karena kekristenan itu Allah bagi orang Kristen itulah Tuhan. Nah berarti A. Tuyul. Ini sama aja ini. Pilihannya tadi kan A. A. Tuhan. B. Tuhan. Masolang. Dulu. Udah terlalu berat itu mungkin bagimu. Mister Suma, Allah itu di mana sekarang? Oh Allah, kok kamu pikir Allah itu makhluk kayak Yesus? Yesus di mana sekarang? Duduk di sebelah Yesus di kanan. surga. Allah itu ada nggak, Mister Suma? Allah ada nggak? Pencipta langit, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu, Bung, bukan makhluk. Jadi, pencipta langit dan bumi itu tidak menempati ruang dan waktu. Anda bertanya Allah itu di mana, kan lucu. Allah bukan makhluk yang menempati ruang, dan Bumi itu pengaruh atau apa? Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq. Pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya dengan tanda-tanda di seluruh penjuru bumi. Iya, Allah ini power atau kuasa atau apa? Allah itu Khalik, pencipta, sumber dari segala sesuatu yang ada, termasuk Yesus. Yesus itu ciptaan. Tidak. Kenapa Anda mengatakan tidak sementara dia manusia? Yesus itu Allah. Hah? Yesus itu sesembahan kami. Ya, memang yang Anda maksud Theos di situ bukan anak Maria. Tapi yang Anda maksud Theos di situ adalah yang keluar dari kubur. Itulah Sibilisisis. Karena hanya iblis yang mau kemudian dituhankan. Yesus Coba itu ya disalib mati, dikubur bangkit, bukan sibilis bosku. Lah, Yesus sendiri menerangkan. Sibilis itu kalau dia kena pengaruh di dalam satu tempat yang gelap. Nah, pintar. Ketika kemudian pengganti Yesus disimpan di goa yang gelap, hari Minggu dia bangkit. Pintar ente memang. Pintar. Yesus di gua yang gelap. Ayatnya di mana? Dasarnya di mana? Sorry, Mister Suma, saya mau ke gereja dulu. Keburu waktu. Pergilah sana, saling membodohi di sana sesama kalian. Izin Gurunda, Silakan. saya tanyakan sedikit. Ini perihal Silakan. tentang kitab ya Gurunda ya. Ya, saya masuk. Jadi semua umat Kristiani itu meyakini bahwa Biblos atau mereka sebut, saya sudah nggak menyebutnya Alkitab ya, itu adalah firman Allah atau firman Tuhan. Nah, menurut mereka ya, sudah bukan menurut saya sekarang ya, para penulis Bible itu sendiri semua diilhami oleh Roh Kudus ketika mereka menulis kitab tersebut. Nah, ini berkaitan kenapa? Karena mereka itu tidak percaya dengan bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah, kan begitu Gurunda. Nah, kalau memang Bible itu benar-benar 100% firman Tuhan, tentu di dalam Bible itu ada pernyataan ya Gurunda, bahwa Tuhanlah yang mewahyukannya dan Tuhanlah yang menjaganya. Karena sebab jika pertanyaan itu ditunjukkan kepada Al-Quran, maka Al-Quran bisa nggak memberikan jawabannya Gurunda? Itu pertama. Lalu Bible di antara Alkitab maksud saya, yang diantaranya terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, itu adalah nama-nama kitab suci yang banyak disebut oleh Al-Quran ternyata. Bahkan umat Islam wajib mengimani karena kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ke dunia ini. Kayak Taurat kepada Nabi Musa misalkan, Zabur kepada Nabi Isa, Daud, dan Injil kepada Nabi Isa.
Nah, karena ternyata Gurunda Al-Quran ini banyak menyebut kitab-kitab tersebut, maka saya itu ternyata mempelajari lagi itu, kayak membaca lagi Bible gitu kan ya. Nah, karena apa? Karena mereka nggak percaya kepada Bible ini. Tapi di Bible itu sendiri, justru saya setelah mempelajarinya menemukan bahwasanya Bible itu bukan firman Tuhan. Itu bagaimana Gurunda? Contoh di Roma 1 pasal ke-1, dari Paulus hamba Kristus, Galatia 1 pasal ke-1 juga, lalu ada di Lukas 1 pasal ke-1, Theophilus yang mulia, hai Theophilus, ada juga di Yakobus 1 pasal 1, salam dari Yakobus. Nah, berarti apakah di dalam Bible ini yang menurutnya diilhami oleh Roh Kudus, apakah benar-benar ada wahyu Tuhan atau kalamullah, atau memang ini sebenarnya hanya tulisan-tulisan itu sendiri? Mengingat para Kristen ini tidak percaya kepada Al-Quran itu sendiri yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Gurunda. Mohon jawabannya dan pencerahannya. Baik, saya kasih salah satu contoh di dalam 2 Petrus 2 nomor 22. 2222 Petrus 2222 Petrus. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi kubangannya. Kubangannya. Menurut Bible ini peribahasa. Jadi nggak perlu lagi ditanya apakah firman Tuhan. Yo, dia sendiri mengatakan ini peribahasa kok. Iya kan? Nah, makanya Al-Quran menjelaskan apa yang diterangkan Al-Quranul Karim. Surah Al-Baqarah ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Mereka mengubahnya, kata Quran. Nah, sederhana kok untuk tahu itu. Sederhana kali. Bagaimana caranya mengetahui itu? Yang disebut firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus, bukan? Betul? Betul, betul. Nah, itu berdasarkan ucapan Yesus, Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi firman dari Tuhan yang mengutus aku. Jelas itu. Berarti yang disebut firman yang terlontar dari mulut Yesus. Yesus melontarkan firman kepada kaumnya dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa sakral. Bahasa Ibrani, bahasa Aram. Aramaik Ibrani. Sekarang mana? Mana coba tunjukkan kitabnya Yesus dalam bahasa Aram. Tidak ada. Maka benarlah kata Quran. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Celakalah mereka. Itu yang dimaksud. Coba. Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aramaik. Ya, kalau mau dipaksakan Yesus berbicara dalam bahasa Yunani, anggaplah gitu, anggaplah gitu. Sekarang mana tunjukkan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Mana? Dalam bahasa Yunaninya mana? Mana? Jadi yang mutlak absolut benar adalah Quran. Nah ini loncatan berpikir dan IQ kita itu perlu digodok kemudian untuk memahami. Apa pembuktian bahwa Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh manusia? Buktinya apa? Saya kemudian menjawabnya dengan menggunakan otak kiri. Apa
buktinya Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Bukti sederhananya gunakan otak kiri. Apa itu? Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Apa buktinya bahwa kitab sebelum Al-Quran tidak diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Kitab mereka menggunakan bahasa Aramaik, kitab mereka menggunakan bahasa Ibrani. Wow. Terkadang orang yang lemot itu sulit untuk memahami pernyataan saya. Gimana Bang Sumat caranya nih? Anda mengatakan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Pembuktiannya menggunakan bahasa Arab. Iya dong. Cara menjelaskannya gimana? Sederhana. Nabi Muhammad menerima Quran dalam bahasa Arab. Contoh. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini lisan Nabi Muhammad terlontar kepada sahabat 1400 tahun silam. Adakah lisan Nabi Muhammad, vokalnya, suaranya, not, ketukan, irama, gelombang yang terlontar dari lisan beliau masih bisa kita dengarkan hari ini? Masih. Ada yang tahu? Buktikan. Baik. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna. Inna ila rabbika ruj'a. Ini 1400 tahun silam dilantunkan Nabi Muhammad, dan seluruh dunia mendengarkan lisan itu. Seluruh dunia mendengarkan bacaan itu. Seluruh dunia memahami suara yang terlontar dari mulut beliau. Iqra. Membuktikan bahwa Allah itu maha adil. Firmanku aku sampaikan bukan hanya sampai kepada nabiku Nabi Muhammad, bukan hanya sampai kepada para sahabatnya, bukan hanya sampai kepada para tabi'in, bukan hanya sampai kepada tabi'in, tapi sampai kepada penghujung kehidupan bumi. Aku akan perdengarkan lisanku secara adil kepada seluruh manusia. Itu bukti Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Sekarang, apakah Torah itu untuk seluruh umat manusia? Iya. Apa ayat pertama yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Pingin aku dengar. Jangan hanya kepada Nabi Musa. Kalau Torah memang hanya kalau Torah memang untukku juga. Mana? Aku pingin dengar. Kalau Injil itu untuk seluruh umat manusia, beritakanlah Injil pada seluruh manusia. Oke, stop. Tolong perdengarkan ayat pertama yang Yesus lontarkan dari mulutnya. Mana? Mana? Segala firman yang kau berikan. Mana firman yang pertama yang diterima oleh Yesus? Mana? Itu hanya untuk Yesus dan muridnya. Mana? Aku pengen tahu.
Yesus berucap ucapan firman pertama yang terlontar dari mulutnya yang untuk diperuntukkan kepada seluruh makhluk itu mana? A, B, C, D, E, mana? Tidak ada, berarti Injil itu hanya untuk Yesus dan kaumnya. Mana? Beritakanlah Injil. Injil mana? Yang Yesus terima dari Tuhannya mana? Mana? Tapi kalau Nabi Muhammad ditanya, kalau memang Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad dan orang Arab, berarti kamu masih bisa mendengarkan dong wahyu pertama. Bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya Gurunda, ya silakan. pertanyaan ini itu pernah saya ajukan saat Gurunda coba kau tanyakan kepada pastormu, Jai. Kan begitu kan? Nah, Ya. pertanyaan ini saya pernah ajukan kepada pastor saya dulu ketika saya masih ada di Katolik, sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana firmannya? Kan gitu kan? Mana firmannya? Kan yang 8. Jawabannya saya masih ingat. Cuman waktu itu saya lupa. Jawabannya begini. Itu secara tertulis dan juga secara rohani. Nah, jawabannya firman itu tetap hidup dan ya, di dalam diri orang-orang yang percaya dan telah mendengarnya. Begitu. Itu namanya hayalan saja. Oh, hayalan saja. Beliau ngasih saya dalil, itu ada Yohanes 17 pasal ke-6 kalau nggak salah, dan 17 pasal 26. Saya masih catat kok itu. Karena saya suka belajar. Serius itu. Jadi kalau hayalan saja masuk neraka. Halusinasi. Ketika umat Islam ingin merasakan bagaimana masa Nabi Muhammad ketika usai peperangan, umat Islam bisa merasakan itu. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Kita umat Islam ini merasakan kehadiran Nabi Muhammad ketika pada masa itu. Apalagi kalau saudaraku muslim membaca Quran dengan mengerti terjemahannya, Masya Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Seketika kita dihantarkan pada 1400 tahun silam. Tapi kalau kitab yang lain, mereka membaca dalam bahasa Indonesia, larinya kemana? Masuk ke dalam original teksnya bahasa Yunani. Mereka kemana perginya? Inilah bukti bahwa Al-Quran itu datang
diperuntukkan litubayyina linnasi, untuk kepada seluruh umat manusia. Jangan ragu tentang itu. Al-Quran bebas diperjualbelikan. Ambil, beli, masuk kamar, baca diam-diam. Terjemahannya baca. Original teksnya ada. Baca, selidiki, teliti, tadaburi. Anda akan sampai kepada kebenaran. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Kita menolak Nabi Muhammad, tapi di tengah-tengah kita, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, Quran itu ada, disajikan dalam bahasa asli. Apa yang kalian ragukan? Oh, Islam itu keliru. Kembali kepada kitab sucinya. Baca, ikra. Nah, kalau saya sih mendalami 18 tahun saya menggali Bible. 18 tahun. Tapi saya tidak pernah menemukan original teks dalam bentuk kitab. Lalu kebenaran yang ada di dalamnya untuk saya jadikan sebagai cakupan koridor kebenaran dalam beragama. Apa landasannya coba? Apa landasannya? Oh, Yesus itu apa buktinya? Mana original teksnya? Benarkah ini terlontar dari lisan beliau? Siapa yang kemudian menerima ajaran yang terlontar dari mulut beliau? Apa legitimasi daripada para penulis tersebut? Ya. Tapi kalau kitab suci saya, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Anda ragu? Baca. Baca. Bagaimana kami merasakan kalimat-kalimat ini terlontar dari lisan Nabi kami 1400 tahun silam. Boleh dong saya bertanya, indahkah ucapan Yesus ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel? Apa firman pertama yang diucapkan Yesus? Ana. Seketika hening kan? Aku tidak mau mendengarkan bahasa Indonesia. Aku mau mendengarkan ucapan Yesus. Aku rindu kepada Yesusku. Apa yang diucapkan pertama kali ketika ia membawa risalah kenabian kepada kaumnya Bani Israel? Kalau di dalam Al-Quran mah jelas, ketika Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah pencipta langit dan bumi di tengah kaumnya, Nabiku yang tercinta Isa alaihi salam, ketika ditanya kemudian oleh orang-orang Yahudi kala itu, apa yang dia katakan kepada kaumnya Bani Israel? Inni abdullah atani kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa melontarkan ucapan, Inni Abdullah, sesungguhnya aku si bayi imut ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberiku ketetapan-ketetapan berupa Injil. Waja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Sekarang ucapan pertama Yesus mana? Mana? Katanya dia penyampai firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan. Mana firman pertama, perintah pertama yang diwajibkan bagimu untuk sampaikan kepada kaumnya Bani Israel? Mana? Yang mana? Yang mana? 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 Pada mulanya adalah firman. Itu ucapan pengarang Yohanes. Yang gue minta ucapan pertama Yesus ketika menerima firman dari Tuhannya mana? Tidak ada. Tidak ada. Mana? Malah generasi.
Silakan. Saya bisa menjawab Gurunda firman Yesus, tapi bukan firman Yesus. Cuman Sebentar Bang Jay, kita sapa, Iya. Bang Jay izin kita Ya. sapa dulu, mungkin dia Kristen biar dia ini. Torsi Kristen. Torsite Kristen apa Muslim, saudara? Torsite dia itu rumahnya itu ya, dia buka kamera. Torsite. nggak monitor dia Bunda. Ya biar habis ini saya turun juga biar ada Kristen ya. Saya tidak bisa menjawab kalau firman pertama Yesus karena memang tidak ada. Tapi saya bisa menjawab kalau Yesus nanti ya akan mengusir Kristen semuanya. Enyahlah kau daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Katanya begitu Gurunda. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yesus Nabi Isa alaihissalam akan mengusir, akan menolak, akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang orang-orang lakukan terhadap dirinya. Itu Quran menjelaskan itu. Ya Allah, itulah kenapa udah capek-capek ke gereja, ternyata masih diusir lagi. Oke, saya izin turun biar kawan-kawan Kristen naik, biar mereka juga diterapi karena saya yakin Gurunda ini adalah spesialis bedah syaraf oten ya saya rasa. Salah Dan satu masih ada pasien, tuh kosong. Bang Jay masih salah ada satu kosong. pasien yang sudah selamat. Alhamdulillah saya memperoleh hidup yang kekal, masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya Gara-gara sunat ya. betul Keren. gara-gara sudah. Kok gara-gara sunat? Gimana Bisa. ceritanya Banjai? Gara-gara colok. Oh, Colok pantat pendeta 3 kali atau 4 kali kau turun, kau colok pantat pendeta katanya. Lalu apa itu? Jengkel kali. Cium, lalu cium. Kejam ya. Bang Zuma Kejam kejam. kali dia. Iya, kejam Enggak, kali, masalahnya Bro. gini loh, Bun dan sahabat-sahabat yang lain. Ucapan itu ketika mereka kemudian ke gereja itu akan berputar-putar di atas kepala, dalam kepala. Iya, duduk di depan pendeta dia perhatikan pendetanya, mulutnya orang ini. Ini lebih benar yang diucapkan Bang Zuma ini daripada yang di atas ini. Betul itu. Betul kan? Pertama aku tanya. Betul sekali pertama. Betul. Oh, Pastor, aku tanya ya. Oke. 1 kali ku tanya, dia masih sabar. 2 kali ku tanya, udah mulai dia. 3 kali udah keringet dingin dia. 4, kau perlu dibaptis ulang. Enggak ada Roh Kudus dalam dirimu. Wah, pokoknya aku masih ingat sekali aku. Naik lagi aku. Mungkin Gurunda masih ingat catatan-catatan yang saya bawa gitu kan ya. Ketika Iya, saya betul. mau diskusi gitu, wah banyak sekali, bahkan mamaku pun ngamuk dikomal sama Gurunda, dipijaknya nunutku. Sekarang ini masih ingat Masuk Gurunda. lagi si Ucap. Kalian itu ya kemarin ya. Oh gitu. Oh sih. Dipijak Bang Bunda, Zee. dipijak Dia tahu mamaku. saya. Baru habis jangan. sunat itu dipijak itu kan. Baru habis sunat Iya. kan. Iya baru. Makanya punya dia sekarang itu segitiga. Ketawa. Enggak lah. Tapi alhamdulillah ini berkat Bang Mahadewa saya juga akhirnya pintar sekarang untuk membuka celana ya. Belum kalau dibukain Pak ya. Astagfirullahaladzim. Belum. Iya, kata Bang Dewa gitu, kata Bang Dewa beneran. jadi sama ya teman-teman, ada kisah dari mualaf NTT Flores. Ketika pendetanya itu di depannya itu khotbah, yang dia pikirkan, masa si Tuhan mati, masa si Tuhan menyusup, macam-macam. Jadi dia karena sering nyimak diskusi-diskusi gitu loh. Jadi mulai bergejolak tuh batinnya ya. Sama itu seperti yang Jay sampaikan atau Gurunda sampaikan. Lanjut. Kita sapa dulu ya, Brel. Saudara Brel. Brel, Eral. Ini kenapa pada naik diem ya? Eral Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gurunda. Selamat pagi guruku semua. Waalaikumsalam. Mentang oten ini mualaf juga. Eral, kau Kristen? Aduh. Dan Oke, lanjut. lagunya Pak Otennya tahu nggak? Takut itu Gurunda. Serem dia. Enggak Bun, mereka ke ini toh party pesta apa? Oh ini ada si Deborah.
Deborah, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silahkan. Ya, silahkan gimana ini? Saya nanggapin ini ya, tema ya. Boleh. Berdiskusi dengan guru kami, silakan. Oh iya. Atau mau Kira-kira bertanya. apa yang kakak mengatakan membuat tema ini bahwa Kristen merusak ajaran Yesus? Kira-kira ajaran Yesus apa yang telah kami rusak gitu ya? Mungkin bisa diberikan contoh. Silahkan. Silakan Gurunda. Iya, gimana? Itu yang dipertanyakan judulnya, kira-kira ajaran Yesus yang apa yang dirusak? Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk kaumnya Bani Israel. Dan tidak ada Yesus membatalkan pernyataan tersebut kalau dia itu untuk Bani Israel saja. Sudah boleh menanggapi Kak Suma? Silakan. Jadi kakak kalau membaca itu kan kakak kutip itu sebelumnya dibaca dulu yang Yohanes 3. Anda jangan menuduh Allah itu pilih kasih hanya bangsa Israel. Sedangkan jelas di Yohanes 3 ayat 16 begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya diberikan Yesus sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Oke. kasihnya itu, pengkabarannya itu dimulai di tengah bangsa Israel duluan karena dia bangsa pilihan dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Baru dinyatakan ke seluruh dunia. Gitu Kak. Oke. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini kan? Ya, Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat untuk umatku, Bani Israel. Anda percaya? Iya kan tadi sudah dikatakan Kak, Elohim itu cintanya kepada dunia. Anda percaya? Anda jangan menfitnah Tuhan, cuman pilih kasih. Kak. Anda Kalau- percaya? Barang Anda percaya siapa sih? yang percaya? Barang siapa yang percaya? Anda juga Kalau percaya dunia nggak percaya, perkataan? Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya. Anda percaya nggak kepada Yesus ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Salah Kak, nggak seperti gitu. Begitu Loh, besar gimana kasih ceritanya nih? Tuhan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuhan berkata, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup dan tidak binasa. Sekarang Anda percaya kepada siapa? salah. Yesus. Yesus Pemberitaan berkata, aku diutus kabar. hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Yesus katakan kabarkan Injil ke segala bangsa dimulai. Di mana dari Yesus Yerusalem, mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan sampai itu? ujung bumi. Di mana Yesus mengatakan itu? Di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, itu beda lagi. Yesus mengatakan, dengarkan saya. Yesus mengatakan di dalam ucapan dia sendiri, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Segala firman telah aku sampaikan. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Setelah dia mengucapkan kata itu. Masih ada nggak? Kak, itu kan amanat agung Kak. Ya, saya tanya, jangan ke situ dulu. Perintah. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus setelah ucapan itu? Itu kan perintah Kak. Saya ulang lagi. Ya, Masih Anda ada percaya nggak? perkataan Yesus, perintah Yesus? Masih ada nggak firman yang belum Yesus sampaikan? Maksudnya gimana Kakak ini? Anda nggak Yesus percaya- mengatakan, dengar, sebelum penyaliban, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Segala Kata firman yang siapa? engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Kata siapa? Mereka telah menerima segala firman tersebut. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Tidak ada lagi. Sebab segala firman telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman.
Nah kok tiba-tiba muncul ada firman baru? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kok ada firman baru? Akulah Alfa dan Omega. Kok ada firman baru? Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga. Kok ada firman baru lagi? Katanya tadi sudah selesai. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah. Berarti tak ada lagi firman baru. Kalaupun ada yang Anda katakan, oh ada dong, dia mengatakan, tunggu dulu, hati-hati. Apakah betul itu Yesus? Hati-hati. Karena si Yesus mengatakan, semua firman telah aku sampaikan. Oke, tutup buku. Ketepak. Kok tiba-tiba muncul? Pergilah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kok masih ada tambahan? Katanya sudah semuanya udah diberikan. Kok muncul lagi? Akulah Alfa dan Omega. Loh, apa ini? Saya jawab ya. Boleh saya jawab gimana? Silakan. Ajarkanlah segala sesuatu. Oke, saya selamat pagi dulu. Salam 2M. Sekarang saya jawab pertanyaan Juma ya. Saat Ya, Yesus silakan. mengatakan segala firman yang telah kau berikan telah kusampaikan itu, tahu nggak sebagai manusia berpikir Juma, apa sih yang dimaksud Yesus itu? Itu kan apa yang Bapak inginkan, perintah, ajaran yang semua Bapak perintahkan kepada Yesus sudah disampaikan. Bukan berbicara hakikat Yesus sebagai firman di situ, gak ada kaitan. Makanya kayak kau belajar yang benar Juma. Kalau memahami Alkitab orang, paham ya? Jadi itu maksudnya apa? Perintah, bukan logos itu. Firman di situ bukan logos yang merujuk kepada hakikat Yesus sebagai firman. Paham ya? Kamu yang harus paham segala firman, segala ucapan yang difirmankan Betul. Tuhan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan Iya, saya, betul. apakah masih ada ucapan yang belum disampaikan Yesus? Masih ada atau enggak. belum? Masih ada atau sudah tak ada? Sudah, masalahnya. Sudah. Lalu Iya, firman masalahnya yang apa? Nggak ada masalah dong. lalu yang muncul Dalam kemudian konteks itu, berfirman, Yesus sudah menyampaikan pergilah ke semuanya seluruh dong. dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu firman Betul. siapa? Itu firman siapa? Nah, itu firman Yesus, itu perkataan Lah katanya Yesus juga. sudah semuanya sudah disampaikan, mana yang betul? Makanya kamu tidak mengerti. Loh kok aku Kelemahan pula yang kamu tidak di mengerti? doa, makanya Tadi mengerti. Anda sendiri tadi yang mengatakan tak ada lagi firman. Tak ada lagi katanya. Kok tiba-tiba masih ada firman? Pergilah ke seluruh dunia. Kalau firman di otakmu itu cuma kata-kata doang dari sang ilahi itu, sang sesembahan itu, berarti pikiranmu masih tumpul cuma. Itu aja Ya sih. terserah lu. Kalau Itu kami konteksnya pemahamanmu, udah itu tahu. tuduhanmu. Saya ulang lagi, Jadi saya udah ulang ya, lagi. aku Saya mau ini ulang aja lagi jawabannya ya, pertanyaannya. karena aku mau Saya ulang lagi ada pertanyaannya. Segala firman Ya, yang salam engkau 2M aja ya. berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaannya kabur. Masihkah ada firman? Masihkah ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Masolang generasi. Hanya segitu. Oten, sian ya. Ayo yang congor babi di bawah naiklah. Masya Allah. Dan itu pun Gurunda, kalau mereka paksakan ya itu dari Yesus, aku udah paksakan bener. Pingin kali ya, amanat agungnya itu dilegalkan gitu loh. Jadi situ kan tertulis, dan ajarkanlah segala sesuatu untuk membuktikan ya bahwa itu bukan Yesus, bukan Yesus asli. Salam 2 Yesus. Itu bukan Yesus anak Maria ya, tapi Yesus atau Kristus palsu yang mendatangi si Paulus itu. Nah, itu ajarannya. Kalau memang Yesus asli di situ yang di amanat agung itu, pergi jadikan semua bangsa bla bla. Ajarkan segala sesuatu seperti yang kuajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan sama sehidup Yesus? Yang sesuai dengan yang Karisteng lakukan. Itu dulu, jangan cuma kau kutip yang
pergi jadikan itu, cuman itu yang mereka kutip, dibawanya juga dong. Aduh teman-teman, Yesus tidak mengajarkan pergi bergereja. Yesus itulah ya. Jadi ajaran Yesus nggak seperti yang kalian imani teman-teman Kristen. Ayo naik. Yang banyak ini di bawah. Rebel, Kristen rebel. Islam. Oh, oke bang. Turun dulu, turun. Oke. Kasih. Ayo teman-teman Kristen. Pangeran Jeff, Muslim. Ya, halo. Kristen. Ya, Kristen. Dia Kristen. Kristen kok namanya Pangeran? Ada ke Pangeran Kristen? Silakan. Silakan apa nih? Tanggapi tuh bang. Atau tadi kau nyimak kan? Boleh masuk apa ya? Menanggapi narasi guru kami. Sorry, aku baru masuk soalnya. Oh, kalau gitu sesuai judul aja bang itu di atas. Silakan Pak Pangeran. Tapi di bawah Bang Suma takut. Bicara. Aduh. Berarti Ya, berat silakan dulu nih. coba. Yang namanya Oten itu pengikut Yesus, kok jadi perusak? Kok kali agak lain kali? Emang apa yang kalian tahu tentang ajaran Yesus? Coba, Juma. Apa yang kamu tahu tentang ajaran Yesus? Yesus itu mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Contohnya. Ya contohnya. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Mampus. Terus apa? Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Mereka berbicara Taurat tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Menurut kamu Tuhan Yesus itu menjalankan Taurat gak? Oh jelas. Jelas. Terus yang bertentangan apa? Yang bertentangan dengan Kristen itu adalah Kristen diajarkan untuk mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kan? Gak nyambung. Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nomor 21. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu menurut agamamu. Bahkan di dalam Filipi 3 nomor 8, Paulus pendiri agamamu mengatakan Taurat itu adalah tinja, sampah. Di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus sendiri mengatakan dalam amanah agung untuk mengajarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, bahkan termasuk hukum Taurat. Seperti yang Yesus katakan, aku menggenapi seluruh hukum Taurat, bukan untuk meniadakan. Jadi seluruh apa yang dikerjakan Yesus itu gunanya kita itu mengikuti hukum Taurat. Karena Yesus itu adalah hukum Taurat itu sendiri yang turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, semua hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai pengikutnya itu hukum Taurat itu menjadi penggenapan dari Yesus itu sendiri. Apa penggenapan menghapus gitu? Menghapus apa? Gak ada di hukum Taurat menghapus. Sekarang saya tanya samamu, babi halal haram ketika digenapi menjadi apa? Bedakan mitzvot Torah dengan hukum Taurat. Itu kamu, itu Kristen, melekmu kiper. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil.
Juma Congor di dalam 10 hukum Taurat adakah dilarang memakan babi? Kenapa kamu harus memilah Juma 10? Congor di dalam 10 hukum Taurat apakah ada dilarang memakan babi? Sekarang siapa yang memilah hukum itu sedangkan Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil? Sekarang jawab pertanyaan saya, Juma Sekarang Congor. jawab Di dalam pertanyaan 10 saya. hukum Taurat Siapa adakah yang dilarang memakan memilah? babi? Siapa yang Juma memilah Congor, daripada? Siapa Juma yang Congor, memilah? Siapa yang memilah 10 hukum dan yang lain? Siapa yang memilah? Kamu jawab pertanyaanku. Jangan Siapa yang memilah? Siapa yang memilah? Siapa yang memilah? jawab pertanyaanku. Siapa yang memilah? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, meskipun yang paling terkecil. Di dalam 10 hukum Taurat adakah dilarang memakan babi, Juma Congor? Tuhan mengatakan kemudian jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Torah, haram halalnya babi itu hukum Torah. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Anda berbicara lain. Misfot Torah itu bukan berbicara hukum Taurat Musa. Kamu jangan macam-macam. Dalam 10 hukum Taurat, adakah dilarang memakan babi? Dalam hukum 10, di situ dikatakan jangan ada ilah lain. Kalau jangan ada ilah lain, artinya apa? Jangan kau mendengarkan perintah yang lain selain perintahku. Apa perintahku itu? Oke, kita Jangan lari ke kau topik makan lain babi. ya. Berarti Jangan ilah lain. Harus kau dengarkan ilah yang satu itu. Apa perintah ilah yang satu itu? Jangan makan babi. Aku ngerti. Pertama, tentang larang makan babi kamu Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Ya, Oke, jawab. Siapa yang memilah hukum Torah itu menjadi hanya 10? Siapa? Siapa? Siapa yang memilah hukum Torah itu yang berlaku hanya 10? Siapa? Yang bertemu dengan Musa itu adalah Allah itu sendiri. Dia menuliskan 10, betul? Siapa yang memilah bahwa hukum Torah itu hanya 10? Memilah apa? Orang asalnya 10. Kok gimana? Kau ngomongin apa sih? Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil tidak boleh kemudian ditiadakan. Kau ngomongin apa sih? Emang 10? Kok hukum Taurat? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Sekarang saya tanya kamu, 10 hukum Taurat itu asalnya udah 10 bukan? Mulai dia kan. Saya bertanya samamu kok enggak dijawab. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ya jangan di-mute, jangan panik. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Justru yang dilakukan orang Kristen itu adalah 10 hukum Taurat Musa. Kita berbicara ke yang lain. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Ini bukan gereja. Hei, ini bukan gereja. Jawab. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Aku udah jawab. Hukum utama dalam 10 hukum Taurat itu 10. Gak ada. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apa sih? Menurut Kristen, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jawab. Karena hukum Taurat itu adalah Yesus sendiri. Kenapa aku di-mute? Ini kita diskusi atau gimana sih? Ini kita diskusi atau gimana? Kenapa di-mute? Diskusi bang pakai data. Makanya cuma kamu harus bedakan 10 hukum Taurat Musa dengan Miswot Torah. Karena para Kristen itu tidak menggunakan 316 Miswot Torah. Orang Kristen tidak mengakui 316 Miswot Torah. Cuma nggak tahu apa-apa ya. Sekarang saya pertanyakan Saya pertanyakan apa? Apakah menurut Kristen ada kebenaran dalam hukum Taurat? Nggak dijawab. Kalau aku di mute aku nggak mau jawab ya. Ini gimana? Ya silakan kamu jawab. Silakan gue jawab. Silakan. Mana jawabanmu? Mute Coba. diri sendiri. Ayo. Mana jawabanmu? Inilah ya, memang kalian ini sok tahu. Tadi kan aku udah bilang,
10 hukum Taurat itu justru kami lakukan. Jangan membunuh. Saya tidak Itu tanya kami 10 lakukan. hukum Taurat. Di mana? Pertanyaan Di saya. mana? Pertanyaan Di mana saya. gagalnya kami menjadi orang Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Dengar Juma, justru kami orang Kristen yang sejatinya melaksanakan Saya 10 tidak hukum tanya Taurat. itu, Contohnya, Saya tidak jangan tanya membunuh. itu. Kami tidak membunuh. Saya tidak tanya Karena itu. Saya tidak tanya itu. Juma, kamu kalau Yang saya tanya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut kamu kalau jangan menurut ini diskusi gimana? menurut Kristen? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Dengar ya, kami mengimani bahwa Musa itu adalah nabi, ya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Kami percaya apa yang Saya ulang lagi. oleh Nabi. Apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat menurut Kristen? Aku dari tadi udah bilang kami melaksanakan 10 hukum Taurat. Saya tidak tanya itu. Saya tanya apakah menurut Kristen ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Tadi kan aku jelas dan ngomong 10 hukum Taurat itu justru yang kami laksanakan. Saya ulang pertanyaannya. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada atau tidak ada menurut Kristen? Dilarang membunuh, orang Kristen tidak membunuh. Saya Dilarang ulang berzina, lagi. orang Kristen tidak berzina. Ini yang ke-20 jutanya aku tanya. Menurut Kristen, Gua apakah yang ada nggak kebenaran nyambung dalam atau lu yang hukum Taurat? Gue yang gak nyambung atau lu yang goblok sih Juma? Pertanyaan saya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Kami kan udah bilang kami melaksanakan hukum Taurat. Apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat menurut Kristen? Kau nanya mulu udah dijawab. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Gak tahu lagi aku mau jawab apa Juma. Apakah ada atau tidak ada? Ya semua itu 10 hukum Taurat itu yang kami imani. Gimana sih kau? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Yo, berarti menurut kamu kami membunuh orang gitu, melanggar itu gitu ya. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Ada atau tidak? Kan simple jawabnya. Ada atau kau jawab tidak gitu. Ayo. Ada atau tidak ada? Semangat. Ya bang, Jelas-jelas kami bilang kami mengimani. Berarti Saya ada. tidak tanya kamu mengimani atau tidak mengimani. Yang saya tanya, apakah menurut Kristen ada hukum Taurat itu kebenaran atau tidak ada kebenaran? Jawab. Ya kalau dilaksanakan, diimani berarti ada. Kau tolol kali. Berarti ada kan? Nah, ini ku bacakan dalilnya samamu. Kata Paulus, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulang. Apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Ini udah, kau diam. Ada nggak kebenaran? Inilah Jumat Congor, gak tahu apa-apa. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Diam. Ada nggak kebenaran? Kalau Anda mengatakan ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Kamu diam. Ada kebenaran atau sia-sia kematian Kristus? Jangan nanya mulu, diam. Saya jawab, diam. Oke? Jangan di-mute. Inilah kami cuma Congor, gak tahu apa-apa. Di situ Rasul Paulus berkata tentang mitzvot Torah yang tidak diimani oleh orang Kristen. 613 mitzvot Torah itu tidak diakui oleh orang Kristen karena kami bukan orang Yahudi, tetapi kami Kristen pengikut Yesus. Ya, di situ bukan berbicara 10 hukum Taurat, melainkan 613 mitzvot Torah yang tidak dilakukan. Mulai bohong dia. Mulai bohong. Di dalam Galatia 2 itu tidak berbicara tentang 10 atau 300, tidak. Seluruhnya. Tidak ada namanya. Aku tidak menolak kasih karunia Theos, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Itu berbicara hukum Taurat, mitzvot Torah itu di luar kekristenan. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? 10 hukum Taurat itu yang kami ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat termasuk 10 hukum? Ada nggak kebenaran? Itu berbicara mitzvot Torah. Ada nggak kebenaran termasuk 10 hukum? Ada nggak kebenaran? Itu
Nah, nggak bisa dia. Kenapa? Karena Paulus mengunci, kalau orang Kristen mengaku ada kebenaran dalam hukum Taurat termasuk yang 10, maka percuma Yesus mati. Nyambung kagak. Percuma Yesus mati kalau kamu masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat meskipun yang 10 hukum. Paham? 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 Paham, tapi mute. Sekarang kita uji. Sekarang kita uji bahwa orang Kristen itu tidak menganggap ada sedikit pun kebenaran dalam hukum Taurat. Hukum pertama. Hukum pertama adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Oke. Sekarang saya tanya samamu, apakah Abraham, apakah Nabi Musa menyembah Yesus? Ya, kamu diam, saya mute. Jangan di mute ya. Apakah Musa menyembah Yesus? Dengar, saya jawab. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa. Saya tidak tanya itu, hei naga. Saya tidak tanya itu, ular tua. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, apakah Musa menyembah Yesus? Ya, saya bilang iya. Dengar. Mana dalilnya? Mana dalilnya Musa menyembah Yesus? Mana dalil? Mana dalilnya Musa menyembah Yesus? Mana diskusi ya? Ini diskusi atau gimana ya? Mana dalilnya? Silakan. Dia nanya mulu, tapi mana dalilnya Musa menyembah Yesus? Jangan ada ilah lain. Kalian membuat ilah dari manusia bernama Yesus. Diam. Aku jawab ya. Dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, dikatakan bahwa Tuhan itu Allah kita. Rasul Thomas mengatakannya Tuhanku dan Allahku, dia tidak menolak. Saya ulang lagi. Mana buktinya Musa menyembah Yesus? Sebentar. Ya. Mana buktinya? Dalilnya Musa menyembah Yesus mana? Dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah saya tidak tanya itu yang saya tanya. Mana dalilnya Musa menyembah Yesus? Kalau kau menyembah Yesus, berarti kamu sudah melanggar hukum pertama. Kau membuat ilah baru bernama Yesus. Sebab ilah itu cuma satu. Ilah itu cuma satu, yaitu Hashem, yang diperkenalkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Itu. Ini gimana diskusi? Ini saya minta dalil, jangan kau anggap ini gereja. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Musa? Musa, bukan Kristen. Musa. Di dalam Yohanes 10 ayat 30. Kenapa kau bawa Yohanes, Tuyul? Tuyul, yang saya tanya Musa, kenapa Yohanes? Ulangan 6 ayat 4. Saya jawab ulangan 6 ayat 4. Bahkan di dalam ayat 7 ayat 14. Saya 7 ayat 14 yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Nenek Mukiper. Saya tanya, di mana Musa menyembah dua Tuhan? Pertama Bapa, kedua Yesus. Mana dalilnya? Jangan ada ilah lain. Ya, Tuhanku dan jangan ada ilah lain. Saya tidak tanya Thomas, yang saya tanya Musa. Oke, Musa ya. Ya. Kamu nanya entah apa, kamu nggak apa. Kamu bingung karena kau nggak tahu di mana dalilnya, karena memang nggak ada. Yesus datang penggenapan oleh penggenapan matamu suwe. Yang saya tanya, Musa menyembah Yesus itu di mana? Yesus itu adalah penggenapan. Itu dari Talo. Yesus adalah dewa. Yesus adalah inkarnasi dewa. EGP. Saya tanya Musa, di mana Musa menyembah Yesus? Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai. Iya, saya sudah tahu itu. Yang saya tanya, Yesusnya di mana disembah oleh Musa? Yesus nubuatan dari perjanjian lama. Nenek Mukiper. Itu menurut lo. Yang saya tanya menurut Musa, di mana Musa menyembah Yesus? Shema Israel Adonai Elohim. Iya, itu sudah betul. Makanya Ahad. Makanya jangan kau buat Yesus juga sebagai Tuhan karena cuma Ahad. Yang saya tanya, di mana Musa menyembah Yesus? Jangan ada ilah lain. Kau membuat ilah baru bernama Kristus. Kamu membuat ilah baru bernama Kristus. Yang saya tanya, di mana Musa menyembah Yesus? Bang, yang ditanya bukan Alfa, yang ditanya di mana Musa menyembah Yesus. Itu pertanyaannya. Iya, betul. Udah. Ini gimana? Ini mau gimana? Aku mau diskusi gimana sih kalian ini? Kamu tidak bisa diskusi, kamu itu hanya bisa menipu.
Ini hukum pertama loh. Jangan ada ilah lain. Ada nggak Yesus di situ sebagai ilah? Pada saat dia mengatakan itu. Allah itu sendiri. Nenekmu kiper, kau bawa agamamu. Yang saya tanya Nabi Musa. Nabi Musa yang kutanya. Nabinya orang Yahudi. Ada nggak nabinya Yahudi menyembah Yesus? 6 ayat 4. Hei, itu sudah saya hafal. Saya sudah hafal. Saya sudah hafal kalau itu. Justru itu menguatkan. Justru itu menguatkan kalau Musa hanya mengajarkan menyembah kepada Elohim yang ahad, bukan kepada anak orang. Saya tidak tanya anak orang yang kau tuhankan itu, saya nggak tanya. Saya tanya Musa, apakah Nabi Musa menyembah anak Maria? Apakah Nabi Musa menyembah anak Maria? Ya, Lukas 2:11 katakan Yesus itu Tuhan. Oke. Ya, nenek mukiper. Saya tidak tanya imanmu, yang saya tanya imannya Nabi Musa. Apakah Nabi Musa ketika diajarkan jangan ada ilah lain, jangan ada ilah lain. Hukum 10 yang pertama, jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Apakah Musa mengilahkan anak Maria? Lukas 2:11 katakan Saya tidak tanya Lukas, tuyul. Yang saya tanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menerima perintah Ulangan 20 jangan ada ilah lain, apakah Musa mengilahkan anak Maria? Kau jangan mute, cuma congor goblok. Dengar ya. Emosi dia. Jangan emosi, Pak. Katanya kasih. Lagi marah. Kasih itu nggak bisa marah-marah, Bang. Tapi itu lagi. Itulah pembeda kita. Kalau Kristen nggak marah-marah, bukan mana coba tunjukkan kepada saya Nabi Musa menyembah kepada anak Maria itu tertulis di mana? Yesus itu merupakan Yahweh. Nenekmu kiper. Saya tidak tanya imanmu yang pagan itu. Yang saya tanya pertanggungjawabanmu ketika Paulus mendirikan agama Kristen dan mengatakan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran, Anda masih menjilat. Kami dong Kristen yang menjilat, yang melakukan 10 pret. Hukum pertama aja Anda sudah langgar. Hukum pertama jangan ada ilah lain. Kenapa kamu mengilahkan anak manusia, makhluk kuburan? Ada nggak Nabi Musa mengilahkan anak Maria? Diam. Kau banyak diam. Terus kau jawab di dalam Lukas 2 nomor 11 malaikat berkata, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, adakah Nabi Musa menyembah Yesus anak Maria? Mari silakan. Ya, oke. Ya. Yesus itu Jangan terlalu sering mute ya. Kecuali kalau dia nggak diem panjang ceritanya baru. Jangan terlalu sering mute, moderator. Lanjut, Bang. Nah, Yesus itu atau Yesua itu berasal dari kata Yahweh Fayasa atau Yehova-Yasa. Nah, ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, yaitu berbicara, akulah ambulans. Bukan itu yang saya tanya, penipu. Keturunan Dajjal. Yang saya tanya, apakah Nabi Musa menyembah kepada anak Maria? Gak ada berkualitas. Ini bukan gereja. Ini ya bunda kalian ya, congor aja. Ya kamu yang congor. Pertanyaannya saya, Anda mengatakan dan Anda membantah pengakuan Paulus. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, kamu mengatakan ada. Tuhan yang dimana? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristusmu. Nah sekarang Anda mengatakan adalah kebenaran dalam hukum Taurat. Apa buktinya? Kami tidak mengilahkan ilah lain. Kau mengilahkan anak orang. Kau mengilahkan makhluk kuburan. Adakah Musa mengilahkan makhluk kuburan? Adakah Musa mengilahkan anak manusia? Adakah Musa mengilahkan anak Maria? Adakah Musa mengilahkan ponakan Zakaria? Adakah Musa mentuhankan anak tirinya Yusuf? Pret. Mau ngomong malah dimatikan. Udah, kau ke gereja aja. Kau ke gereja sana. Kau masak sayur kangkung di situ setengah masak, langsung kau pakai kuahnya cuci muka. Kau masak sayur kangkung setengah matang, ambil kuahnya pakai cuci muka, biar kau sehat.
Dalil kitabnya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil kitabnya sendiri yang mengatakan itu. Kitabnya sendiri yang mengatakan. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada kebenaran nggak? Ada. Sia-sia dong kematian Kristus. Untuk apa hukum Taurat itu? Untuk apa? Bagi Kristen itu, ya, apa fungsinya hukum Taurat itu buat Kristen? Apa? Hukum Taurat itu untuk kaum Bani Israel. Dan fungsinya untuk kalian itu apa? Kalau ada kebenaran pun di dalamnya, untuk apa? Untuk kalian apa hubungannya? Nggak ada. Lucu ente. Lanjut teman-teman. Jadi mereka serba salah ya teman-teman ya Gurunda. jadi kalau ditanya apa yang ditanyakan itu pura-pura bego gitu, nggak ngejawab karena ketampel, maju kena mundur kena. Ingat filmnya Dono dan Indro. Ayo naik, yang siapa tadi itu yang minta naik katanya? Ini Jian, silakan Jian. Jian apa Giant? Saudara Jian. Jian Daki, silakan. Ya, selamat pagi. Pagi. Mudah-mudahan ini pintar ya. Silakan. Betul. Abang, kalau boleh ajaran Kristennya jangan dibawa-bawa. Ya, begini. Maksudnya jangan kasar lah, jangan kasar. Biasa-biasa kan tunjukkan ajaran kasih di sini. Oh iya. Oh, silakan Pak. Si Juma dari tadi ku tengok ngarang bebas pula dia itunya, makanya awak naik kan gitu. Ya bantah bang, silakan bantah pakai dalil, jangan congor bang ya. Lanjut. Dan tidak bisa dijelaskan pula sama dia, terlalu banyak ceritanya itunya masalahnya. Oke Bang Gian, silakan kau buktikan di hadapan penonton, di hadapan Bang Suma bahwa kau itu benar ya. Karena dari tadi saya menyimak Bang Suma mengangkat sebuah narasi berdasarkan referensi dari Bible. Oke, silakan. Tanggapannya beda. Tanggapan Bang Juma beda, tanggapan Alkitab itu beda pemahamannya itunya. Oke, silakan kamu bantah narasi terakhir dari Bang Suma mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu hanya berlaku kepada bangsa Israel. Itu yang kamu bantah dulu. Silakan kamu bantah pakai referensi, silakan. Ya, kalau kita lihat typinganmu di bawah, kok paling pintar bang, silakan. Mungkin kau paham isi Biblemu, ya boleh. Bang. Ini mau ngapain bang? Kalau cuma mau diam aja bang. Kemarin kan abang udah diskusi sama Dewa ya. Fotonya foto Sinterklas. Yang saya tahu bang, Sinterklas itu sekarang sudah six pack lu bang badannya bang. Dia ikut fitness bang. Kok yang sekarang gemuk-gemuk bang? Jangan ya. Sinterklas yang sekarang udah nggak gemuk, six pack. Ayo bang, mau diskusi apa silakan bang. Apa diskusinya bang? Bebas, terserah abang. Tuh ada Ustadz Pelik, silakan. Oke, silakan tadi dibantah narasi terakhir dari Bang Suma bahwasanya Yesus hanya diutus hanya kepada bangsa Israel. Silakan kamu bantah pakai data. Atau kamu mau tema yang lain? Ayo, silakan. Bang Suma kepental ya. Atau gini, saya akan tanya kepada kamu pertanyaan yang ringan. Kamu tertunggal atau bukan? Kamu tertunggal atau bukan? Awak pun percuma awak jelaskan, soalnya Quran kalian aku nggak tahu. Suruh aja si Juma diskusi sama Edis. Waduh, jangan kau bawa-bawa Edis dulu. Enggak, biar bisa diterangkan Edis apanya kan Quran kalian. Oke, jangan bawa-bawa Edis di sini, nggak level, mau muntah aku dengar Edis di sini. Silakan kamu apa yang kamu kuasai dalam Bible.
Enggak, Atau gini, saya tanya kepada Quran kamu yang kalian paling kan aku nggak ringan. tahu. Aku Saya jujur, tanya kamu Quran kepada- kalian aku nggak tahu. Oke, saya tanya kepada kamu yang paling ringan. Agama Kristen ini dari mana? Silakan. Saya bantu aja jawab. Kristen itu Roma. dari mana? Roma, Om. Kamu Tritungtung ya, Tritunggal. Enggak, sebenarnya itu pertanyaan anak-anaknya itu sebenarnya. Oke, nah, Bisanya silakan kamu bisanya itu jawab. dipahami dengan mudah itu. Kristen itu ajaran dari siapa? Dari mana? Silakan. Anak-anak aja bisa ditanggapinya. Waduh, silakan, Pertanyaan silakan, seperti silakan itu. kamu buktikan. Dari tadi kamu congor melulu, nggak ada bukti. Silakan. Kayaknya kalian bahas Alkitab, kalian Nggak ada isi nih, nggak ada isi nih, Bunda Rahma. Nggak ada isi, Bang Dewa, Bang Dalbo, nggak ada isi. Nekat yang nyata kan. Ya, kalau nggak gini aja Bang Yan, sampaikan kepada Edis, Mahadewa melamar gitu sama dia, ya. Gua ngajak dia diskusi. Saya 2 jam antri di tempat dia tidak dinaikin, Bang. Saya jadiin Abang mainan udah itu Edis blokir itu. dia pula. Siapa yang blokir? Saya nggak pernah blokir. Demi Allah. Bang Juma yang blokir katanya. 1.300 mata memandang, saya tidak pernah blokir Edis. Gini aja ya, saya sudah satu server sama Edis. Edis mengatakan seperti ini. Kalau benar-benar Bang Gian itu percaya sama Edis. Edis mengatakan, kalau ada orang Kristen yang menuhankan Yesus, itu dianggap orang Kristen gila. Percaya nggak, Bang? Abang percaya nggak pernyataan Edis yang mengatakan seperti itu? Kalau ada orang Kristen yang masih menuhankan Yesus, artinya dia tidak waras lagi. Abang percaya nggak? Dia nggak mau Pernyataan berkata Edis seperti itu, Bang. Memang pernah. Nggak percaya atau tidak? Sebelum saya perlihatkan buktinya, Bang, rekamannya. Dia Abang udah percaya tahu atau aku. tidak? Cuma dia nggak mungkin dia ngomong seperti itu. Dalam diskusi itu tidak ada kata mungkin, Bang. Mungkin itu kata-kata spekulasi, Bang. Bisa iya, bisa tidak. Sementara pernyataan dari Edis mengatakan kalau ada orang Kristen yang masih menuhankan Yesus, itu artinya orang itu sudah tidak waras lagi. Percaya tidak, Bang? Pernyataan Edis yang mengatakan seperti itu. Suruh ke sini Edisnya. Saya ngelamar Edis. Ya mungkin saja dia berkata seperti itu. Entah ada dasarnya. Kok bisa dia ngomong seperti itu kan? Nah, memang ada dasarnya. Sementara Abang menuhankan Yesus atau tidak? Saya tanya. Ya menuhankan Yesus lah 100%. Berarti abang sudah tidak waras. Itu kata Edis. Jangan salahkan kami, Bang. Ini pertanyaan Edis yang mengatakan seperti itu. Mau diperlihatkan rekamannya, Bang? Iya, aku udah tahu. Ada perangkat nggak? Padahal Dia sudah tahu, Bang Dewa. Dia sudah tahu. Tapi kan namanya sudah waras. tahu. Ya kan namanya waras, dia tidak bedakan. Tetapi kan Edis kan nggak, tetap dia menuhankan Yesus kan? Tidak. Edis tidak menuhankan Yesus, Bang. Meskipun dia berkata seperti itu, tetap dia menuhankan Yesus. Tidak, Edis tidak menuhankan Yesus. Ini Bang Dewa. Enggak, Artinya seringnya kalau Edis menuhankan Yesus, artinya kalian sama-sama gila. Itu aja dong. Gampang sebenarnya. Susah sih jawab. Berarti abang fik ya. Abang tidak waras lagi ya. Abang dikatakan oleh GJ sama Edis ya. Betul, Bang? Itu yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu saksi Yehova, Bang. Edis juga mengatakan seperti itu, Bang. Abang percaya atau tidak? Kalau abang masih percaya kepada Yesus, ya fix sudah. Kalau abang ini ODGJ, Enggak, orang karena gila. di dalam dunia ini tidak ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Edis mengatakan seperti itu, Bang. Edis mengatakan seperti itu. Apakah yang namanya Yesus itu Tuhan? Betul. Yesus memang Tuhan. Tuhannya Kristen, Bang. Bukan Tuhan alam semesta. Sementara pernyataan Edis dengan jelas mengatakan kalau ada orang Kristen yang menuhankan Yesus, sebentar, Bang Nathan, sebentar. menuhankan Yeshua. Sebentar. Kalau ada orang Kristen yang menuhankan Yesus, fix sudah kata Edis orang Kristen itu GILA alias ODGJ. Saya sudah satu server, Bang, sama Edis. Sudah satu server. Tapi kenapa abang blokir dia itunya? Siapa yang pernah blokir Edis? Saya tidak pernah memblokir Edis, Bang. Tidak pernah. Saya antri di tempat Edis. Bang Nathan, sebentar atuh. Ini gimana nih orang ini? Sebentar.
Saya tidak pernah yang namanya blokir Edis. Saya antri di tempat dia sampai 2 jam bang, tidak dinaikin. Dari zaman WA, dari zaman StreamYard, saya mainin Edis itu bang. Saya bikin permainan itu si Edis. Kalau nggak percaya silakan abang tanyakan ya Mahadewa gitu. Mahadewa tanyakan ke Edis. Bila perlu, abang kalau bisa menjadwalkan saya bisa diskusi sama Edis. Sekarang saya diskusi bang. Bang Nathan, sebentar Bang Nathan. Cuma masih belum live dia bang. Dia masih belum kalau live kasih tahu ya, kasih tahu. Oh iya bang. Kasih tahu kalau live ya, Mahadewa gitu ya. Enggak, baik silakan suruh bang. Kasih tahu ke dia bang. Sama dia. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Iya silakan. Tidak. Nah itu rekamannya tuh. Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Gimana tuh? Orang yang kalian bangga-banggakan ya, Edis ya. Video lama kan? Ternyata Edis mengakui Itu memang dari iblis. Penyaliban adalah rencana Allah Bapa. Di rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. Itu rancangan penyaliban Yesus dari iblis. Gimana ini tuyul-tuyul gereja 2 ekor? Coba tanggapi. Ya silakan. Yang konon katanya Yesus, penyaliban Yesus dinubuatkan. Ternyata yang menubuatkan penyaliban Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi iblis alias Sibilisisis. Betul Pak Jayan ya? Edis sendiri yang mengatakan seperti itu. Konsep penyaliban itu bukanlah konsep penyaliban. Nggak tahu ini. Coba bang, tanggapilah. Pertama, Edis menyampaikan Yesus bukan Tuhan. Yang menuhankan Yesus itu Kristen tidak waras. Dan kedua, rancangan penyaliban itu adalah rancangan iblis. Sebenarnya mereka ini mendukungnya Edis ini karena Edis menghujat Islam. Itu dukungan mereka, nggak peduli dia. Padahal tanpa dia sadari, Kristen juga dihujat. Coba kalian ini dua ekor ini dikatakan gila oleh Edis. Tapi ya saya maklumi karena betul-betul kalian berdua ini gila. Betul nggak Pak? Bagian, coba Nathan. Ayo bang, jangan mute lah bang. Atau gini aja bang, ganti Tuhan aja. Lebih baik kalian tuhankan Edis. Nanti kita jadwalkan di mana Edis mau disalibkan, kepalanya di bawah, kaki di atas. Nanti saya bantu. Anggap saja saya ini Hansip Romawi. Anggap saja ini Hansip Romawi. Buka mulut kalian berdua, oten, buka mulut kalian berdua, ayo. Atau ada nggak Kristen di bawah yang pinter? Ayo naik, silakan. Kristen di bawah yang berkelas silakan naik. Ini nggak ada isi nih, orang dua di atas. Ayo naik, silakan. Multi teman-teman Kristen yang ada isi. Atau kita mau bahas tema baru bang dengan saya bang Jayan ataupun bang Nathan, asalkan itu masuk ya, diskusinya itu nyambung. Saya punya tema, apakah Yesus juru selamat ataukah nyari selamat? Mau bang? Kita ambil tema itu bang. Itu rancangan iblis ya, penyaliban itu rancangan iblis. Tetapi iblis tidak tahu bahwa itu sudah direncanakan Tuhan 2000 tahun lebih yang lalu. Oh sepakat sudah bang. Di mana?
Ya. Abang sepakat sudah bahwa penyaliban Yesus itu rancangan iblis. Benar sekali, rancangan iblis. Ya, makasih Bang ya. Wah, Maka luar itu ada biasa nih. ayatnya. Yesus sudah Pak, sudah. Apalagi mau dibahas? Ya kalau Rancangan memang iblis. itu yang dikatakan Edis rencana iblis penyaliban itu memang benar itu. Ada dalilnya itu, Bang. Bukan sembarangan dia berbicara itu, Bang. Memang ada dalilnya itu. Oh, berarti penyaliban Yesus ini rancangan iblis. Lanjut Bang Dewa, lanjut. Tetapi kan Tuhan sudah mengetahuinya. Mana Sebelum dia dalilnya disalib- kalau itu adalah sebelum rencana dia iblis? disalibkan dia sudah tahu. Rencana iblis. Sebentar Bang Jayan. Tadi Bang Jayan mengatakan itu memang rencana iblis dan itu memang ada dalilnya. Di mana dalilnya Bang? Kita buka Bang, kita bahas Bang. Di mana dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dalilnya Bang? Bang? Dalilnya di mana? Kirain pinter ini orang. Enggak, siapa yang ulang-ulang Bang, itu panjang itu apanya itu, ceritanya itu. Bang Dewa yang salah, sabar. Bang Dewa yang salah. Tahu orang tidak waras. Kau yang salah. Kau sudah tahu dia tidak waras. Ya udah cari yang lain aja padahal Bu. Cari yang lain aja. Ini kopong ini orang. Ini ini Pak. Wah, ini jimat ini. Disimpang aja di sini jimat ini. Bang Dewa nggak tahu aja jimat ini. Jadi jimat aja di sini ya deh ya. Jangan kemana-mana ya. Atau ini aja. Iya. Suruh aja cuma diskusi sama Edis, Bang. Iya. Nanti saya suruh. Atau gini aja Bang. Temanya kapan Kristen bisa sehat? Itu enak tuh Bang. Sebenarnya kalian itu yang nggak sehat Bang pikirannya. Coba. Kita main akal aja. Karena banyak yang tidak benar itu di Al-Quran kalian itu Bang. Banyak yang tidak jelas. Ya nggak apa-apa karena yang membacanya orang yang tidak tahu baca lalu menerangkan jadi nggak nyambung Bang. Ya nggak apa-apa. Nah, kita main logika aja. Abangku yang terkasih, kira-kira masuk akal nggak Bang? Tuhan jadi bayi itu dulu. Ini masuk akal. Berarti akalnya ini belum belum tembus. Enggak kan? Oke. Ya masuk akal. Oke. Enggak apa-apa Ya, Bang. Tuhan itu kan yang maha kuasa Bro. Iya. Bang, Nah, bisa aja itu Bang. Iya, ketika Tuhanmu ini jadi bayi, kira-kira apa kuasanya? Banyak kuasanya Bang. Apa coba Bang? Dia bisa membangkitkan orang mati. Mana ada bayi membangkitkan orang mati Bang? Nah itu, abang nggak mau menerima pula. Bukan itu persoalannya, itu nanti Yesus dewasa. Ini kita bicara dia bayi. Abang percaya Tuhannya pernah jadi bayi? Percaya. Oh, kalau kamu percaya, apa kira-kira kuasanya Tuhanmu ini ketika dia menjadi bayi? Ya kuasanya yang dinyatakan malaikat itulah, kata malaikat itu kalian sudah melahirkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak pernah melahirkan juru selamat Bang. Malaikat sendiri itu yang berkata itu Bang. Oh, apa kata malaikat? Wah, kalau malaikat saya percaya kalau malaikat berkata. Apa kata malaikatnya Bang? Hari ini engkau telah melahirkan anak laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat. Salah Bang, salah. Di situ tercatat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kan malaikat sendiri yang berkata ya, Tuhan. Betul. Ah, itu. Tapi malaikat juga menyampaikan kepada Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan
anak laki-laki dan beri dia nama Yesus. Jadi Tuhanmu anak-anak bang, anak laki-laki. Iya bang, iya bang. Luar biasa. Iya, itulah luar biasanya. Itulah luar biasanya Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai manusia bang. Bukan anak laki-laki, anak bocah-bocah. Iya, ya memang laki-laki bang. Bocah, pada saat dia bocah bang, Tuhan mamanya. Daripada kita menyembah Tuhan yang tidak menyatakan dirinya, bagaimana? Nggak apa-apa bang. Ya nggak apa-apa. Kita kan salah nyembah itu loh bang. Iya. Kalau salah nyembah. kita memohonkan Tuhan yang tidak kita tahu. Iya, salah nyembah. Kita ini salah nyembah karena tidak menyembah anak orang. Nah, pertanyaanku Pak, ketika Tuhanmu menjadi bocah laki-laki yang imut, kira-kira emaknya Tuhan ini siapa Tuhannya? Itu hanya sebagai jalan aja itu bang, jalan. Saya nggak nanya jalannya bang. Kan Tuhanmu ini lahir nih, jadi bayi kan? Iya, itu hanya sebagai jalan aja dia turun ke dalam. Iya, nggak masalah bang. Mau jalan apa, jalan kote, nggak masalah bang. Saya pertanyakan di sini bang. Ketika Tuhanmu menjadi bocah laki-laki, Tuhan emaknya Tuhanmu ini siapa namanya? Gimana bang? Atau gini sederhana aja, siapa Tuhannya Maria? Yesus. Jadi Maria menuhankan anaknya. Bang, jadi Apa Tuhan kata Maria, Yesus, bang? Tuhan Maria. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya bang? Oh, apa katanya bang? Pas murid-muridnya berkata, tengoklah saudara-saudaramu dan ibumu telah menunggu engkau, mencari-cari engkau. Apalah kata Yesus kepada mereka? Siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Saudaraku dan ibuku adalah yang mengikuti perintahku. Itu kata Yesus kepada mereka bang. Oh iya. Jadi jangan salah tanggapan bang tentang Iya, itu. karena aku tanya bang, Maria ini Tuhannya ternyata anaknya sendiri. Itu Maria ini hanya sebagai jalan Tuhan aja itu turun ke Saya dalam nggak nanya dunia. dia jalan bang. Abang kan mengatakan Tuhannya Maria ini adalah Yesus. Artinya Maria ini Tuhannya anaknya. Anakku adalah Tuhanku. Itu toh? Ya menurut Maria anaknya, tetapi kan menurut Yesus bukan seperti itu. Jadi sebenarnya menurut siapa sih? Menurut Maria memang seperti itu. Yesus itu anaknya. Kalau menurut Yesus bukan seperti itu. Oh, jadi Yesus ini anak durhaka ya atau gimana bang? Ya apa kata Yesus kepada murid-muridnya dulu? Ya, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Artinya Yesus ini menyangkal ibunya. Contohnya abang. Ibu dan menyangkal abangku yang terkasih. Abangku yang terkasih. Ketika kita menyangkal ibu kita dosa enggak bang? Itu hanya sebagai jalan saja. Iya, saya tanya bang. Kamu kan punya ibu nih, tapi kamu menyangkal ibumu. Abang dosa enggak? Bukan seperti itu pemahamannya. Iya, saya nanya abang. Ya memang kalau dalam dunia ini memang benar itu bang. Dosa. Berdosa kita, iya. Yesus ketika dia menyangkal ibunya di dunia apa di gorong-gorong bang? Itu kan bukan dalam artinya itu ibunya, bukan bang. Iya, saya tanya abangku, ketika Yesus menyangkal ibunya di gorong-gorong atau di dunia? Duh, bang. Iya, bang. Gimana itu bang? Abang? Iya bang. Ketika Yesus menyangkal ibunya, Yesus di dunia atau di gorong-gorong bang? Di dalam dunia bang. Di dalam dunia. Berarti Yesus berdosa ternyata. Loh, kok Yesus berdosa?
Kan dia menyangkal ibunya. Ya kan ku bilang tadi bang, kalau tanggapan Maria memang Yesus itu anaknya, tetapi kan bukan seperti itu pemahaman Yesus, bukan seperti pemahaman ibunya itu. Oh, artinya Yesus ini menolak ibunya. Karena bisa dikatakan orang-orang itu tidak mengetahui bahwa Yesus itu siapa sebenarnya. Tapi orang-orang di sana tahu kalau Yesus ini anak Maria. Ya tanggapan orang dunia seperti itu bang. Tapi kenyataannya kan begitu. Yang melahirkan Yesus siapa, Bang? Memang benar Maria. Tapi Yesus menyangkal ibunya. Bukan menyangkal. Oh, dia mengaku ibunya. Yang memang seperti itu pernyataannya bang, bukan menyangkal itu bang. Oh. Jadi Maria ini